Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita di hari ini Senin 8 April 2024 berjumpa dalam satu program Renungan Harian Keluarga. Dan saya percaya hari ini kita menikmati berkat dan tuntunan Tuhan dalam kehidupan. Dan karena itu, tak arahkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan lewat Renungan Harian Keluarga ini. Dan mengawalinya mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan kami Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kami dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau menganugerahkan hari baru bagi kami. Kau menganugerahkan kehidupan, kekuatan, dan kesehatan bagi kami. Dan sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat ini kami ada dalam persekutuan beribadah. Kami memohon kepadamu Tuhan ketika kami membaca firman-Mu, Engkau menuntun dan menyertai kami sehingga kami lebih memahami lagi maksud kehendak-Mu dari firman itu. Dan ampun kami dari salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-37 dan 38. Firman Tuhan ditulis demikian. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini. Dengan judul kita akan renungkan bersama, "Jangan ragu tetapi percayalah." Keluarga Kristen yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perkembangan ilmu dan teknologi informasi membuat suatu peristiwa yang terjadi di tempat yang terpencil sekalipun yang cepat diketahui oleh banyak orang di berbagai belahan dunia. Nah, begitu juga dengan berita, apakah itu berita benar atau salah atau keliru, dapat dengan cepat beredar di dunia maya. Hal ini tentunya membuat kita diajak agar semakin kritis membedakan mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu, kita harus cek, recheck, dan cross-check. Dalam arti kita harus mengetahui dengan pasti sebuah berita atau peristiwa baru dilanjutkan kepada orang lain. Murid-murid ketika melihat guru mereka, Yesus Kristus tiba-tiba hadir, merasa terkejut, takut bahkan menyangka bahwa ia adalah hantu. Sebab di pikiran mereka hanya hantu yang dapat menembus dinding atau hadir secara tiba-tiba. Tidak mungkin manusia bisa dengan sendirinya muncul atau secara cepat beralih dari suatu tempat ke tempat lain. Murid-murid yang tadinya senang dengan kehadiran Yesus Kristus sekarang diliputi ketakutan yang mendalam. Yesus Kristus berkata, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Sebelumnya, Yesus Kristus pernah mengatakan kepada para muridnya bahwa anak manusia harus mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Namun dalam keadaan stres, para murid lupa perkataan Yesus Kristus. Karena itu membuat mereka meragukan apakah benar Yesus Kristus sudah bangkit. Juga mungkin mereka meragukan penuturan dari para perempuan yang pergi ke kubur Yesus Kristus dan menjumpai kubur itu kosong, sebagaimana kita baca dalam Lukas 24 ayat 11. Sikap ragu-ragu, tidak mau mengecek kebenaran, akibatnya menimbulkan ketidakpercayaan. Itulah yang terjadi pada murid Yesus Kristus. Mereka sudah melihat Yesus Kristus yang hadir, tetapi mereka masih meragukannya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari hal ini. Maka sebagai keluarga Kristen kita diajak untuk tidak perlu ragu akan janji Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini. Contohnya ketika kita sakit, kita berdoa dan pasti Tuhan memberikan jawaban sesuai cara, kehendak, dan waktunya. Yakinlah, doa kita selalu akan ada jawaban yang harus kita lihat dari kacamata iman. Kalau kita ragu dan tidak percaya, maka kita tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. Begitu juga mengenai hal-hal yang lain dalam hidup ini. Kita percaya bahwa setiap janji Tuhan Yesus Kristus adalah ya dan amin. Jangan meragukan kasih
dan kuasa Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memberikan pemahaman lagi bagi kami sebagai umat-Mu yang percaya untuk terus dan terus bahkan sungguh percaya kepada Engkau, ya Tuhan. Allah di dalam Yesus, Bapa benar, Yesus Kristus mati dan bangkit dan hidup untuk selamanya. Dan karena itu kami menyembah Allah yang hidup di dalam Yesus. Dan kami percaya memang banyak tantangan berkaitan dengan iman kami kepada Yesus, tapi kami percaya pula bahwa Tuhan tidak membiarkan kami tersesat, tetapi Tuhan akan terus menjaga melindungi kami. Sebab itu ya Tuhan, berkati kami dengan hikmat-Mu, dan bekali kami juga dengan tuntunan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan ini. Kami yang mungkin masih ragu-ragu untuk percaya kepada Yesus, dimantapkan, dikuatkan iman. Apalagi ketika kami ada dalam pergumulan, dikuatkan iman menghadapi setiap pergumulan itu, bahwa ada janji Tuhan, Tuhan akan memulihkan kami semua. Kami yang ada dalam sukacita iman, biarlah sukacita itu terus diarahkan kepada Tuhan yang memberikan berkat di dalam kehidupan kami. Maka juga kami berdoa, berkati keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami diberkati Tuhan. Suami istri terus ada dalam kehidupan cinta kasih dan kerukunan, bahkan anak dan orang tua selalu ada dalam kerukunan. Dan berkati pekerjaan kami hari ini, berkati tugas dan tanggung jawab kami, dan keluarga kami, jemaat kami, masyarakat diberkati oleh Tuhan. Pemerintah kami terus diberkati, baik juga pemimpin gereja kami diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Tim multimedia diberkati Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Mereka selalu berupaya untuk menghadirkan berita, atau mereka selalu menghadirkan renungan ini untuk semakin banyak orang yang dijangkau dan percaya kepada Engkau. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami kepada-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian program Renungan Harian Keluarga di hari ini. Saya percaya ini akan menuntun dan memberkati kita menjalani kehidupan ini. Selalu ikuti Renungan Harian Keluarga ini, dan selalu sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.